Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sudah saatnya umat Islam mengalihkan fokus dari masalah perdebatan-perdebatan yang setiap tahun berulang. Perdebatan mengenai jumlah rakaat tarawih salah satunya. Setiap datang dan akan datang bulan Ramadan, selalu saja ada selentingan, ada yang memantik api perdebatan berapa rakaat yang seharusnya dilakukan, 8, 20, atau berapa. Kalau kita terus berdebat, yang tertawa, yang bahagia, dan yang bertepuk tangan adalah mereka yang tidak sholat tarawih. Maka mulai saat ini, marilah kita menghentikan perdebatan-perdebatan dari hal-hal yang memangnya nampak remeh dan sepele. Pada dasarnya, setiap pendapat, mau 8, mau 20, atau bahkan 36, itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Suatu ketika awal pensyariatan puasa, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga para sahabat, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Rasulullah dalam banyak riwayat yang sahih melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 8 rakaat. Tetapi jangan ditanya bagaimana indahnya, panjangnya, bagusnya sholat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, singkat cerita, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sholatlah para sahabat dengan bersendirian, sehingga Umar radhiyallahu anhu melihat fenomena ini lalu berinisiatif untuk mengumpulkan. Alangkah indahnya jika kita bisa melaksanakan sholat tarawih sebagaimana kita melaksanakan di zaman Rasulullah. Akhirnya Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia, dalam catatan sejarah menjadi imam sholat tarawih pertama secara berjamaah pasca Rasulullah Muhammad SAW wafat. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang saat itu dengan ijtihadnya, dengan instingnya sebagai seorang sahabat yang mulia, persis melaksanakan dengan 8 rakaat dengan bacaan yang panjang dan panjang sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Lalu terjadilah dan terdengarlah protes daripada beberapa kalangan sahabat yang sepuh, sahabat-sahabat yang mulia yang sudah mulai renta, yang tua. Wah, kalau begini kami keberatan. Wah, kalau begini kelamaan, dan sejenisnya. Ungkapan-ungkapan itu didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lalu beliau berijtihad, kalau begitu kita perbanyak rakaatnya, jumlah rakaatnya dari 8 menjadi 20, dengan bilangan setiap rakaat bacaannya lebih ringkas dan lebih singkat. Maka terjadilah 20 rakaat. Maka harus kita sadari, sholat tarawih adalah sholat yang sebenarnya harusnya kita bisa dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, karena tarawih ini adalah jamak daripada tarawihah. Tarawihah itu artinya rehat sejenak, istirahat sejenak. Maka Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya di setiap bilangan-bilangan rakaat tertentu itu kadang berhenti sejenak, lalu disambung lagi dengan berdiri mendirikan sholat tarawih di rakaat berikutnya. Maka mereka berdiri sejenak, istirahat sejenak begitu, lalu disambung lagi dengan bilangan rakaat-rakaat lainnya. Maka dalam Indonesia yang terjadi adalah ada fadlam minallahi wa ni'mah, Hadi Bilal itu membaca zikir-zikir, puji-pujian, salawat-salawat adalah dalam rangka memberikan jeda kepada para jamaah untuk beristirahat sejenak. Di Malaysia ada sebuah tradisi yang namanya menyediakan makanan bagi jamaah sholat tarawih dengan istilah murih. Murih itu adalah makanan yang memang diperuntukkan untuk siapa saja yang sholat tarawih. Ada kopi, ada anget-angetan, ada es, ada gorengan dan sebagainya, sehingga jamaah bisa dengan enjoy melaksanakan sholat tarawih dengan bilangan yang dikehendaki. Sekali lagi kita harus maklum, ada dua anggapan. Ada yang ingin melaksanakan sholat tarawih dengan bilangan 20,
ada juga yang 8. Maka kita harus menghormati. Yang paling bijaksana dan diperlukan kebijaksanaan dalam hal ini adalah harus dibuat kesepakatan dengan jamaah sekitar kita, jamaah yang hadir di musola dan masjid-masjid kita. Hendaknya kita melaksanakan sholat tarawih dengan bilangan berapa. Ini adalah kebijaksanaan tingkat tinggi yang harus diyakini oleh semua dan disepakati oleh semua jamaah. Kita harus percaya jika mereka suka dan mengusulkan untuk sholat yang panjang dan lama, berhusnuzonlah mereka adalah orang-orang yang mengambil prinsip bahwasanya kapan lagi kita mau sholat tarawih, kapan lagi, masih ada umur, masih ada kesempatan. Ramadan ini adalah perbandingannya 1:11 di setiap tahunnya. Ini adalah momentum yang emang harusnya kita manfaatkan. Tapi ada juga yang ingin mengambil ringan, mengambil ringkas, dan ini sah-sah saja. Nah, ini karena sunnah agar tidak mengganggu dan kita juga ada kesibukan-kesibukan yang lain. Rasanya eloknya, bijaksananya kita mengambil yang ringan. Ini adalah dua pendapat yang tidak akan habis kemunculannya, tapi tidak untuk diperdebatkan, dipertentangkan, dihadap-hadapkan apple to apple setiap tahunnya. Maka dari para sahabat, khususnya Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dengan kebijaksanaannya merubah jadi 8 ke 20. Lalu dalam lintasan sejarah yang terjadi adalah mazhab Imam Malik itu lebih dahsyat lagi. Dahsyat dalam arti di Madinah orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih ini tidak bisa tawaf. Kalau di Mekah mereka istirahatnya itu mereka kadang tawaf lalu melanjutkan lagi jumlah rakaatnya. Nah, 20 rakaat yang di Mekah tidak diamini oleh para generasi sahabat, tabi'in di Madinah. Mereka dengan alasan di Mekah enak, ada Ka'bah, dengan gitu mereka bisa tawaf. Maka kami ingin mengejar pahala mereka, sehingga dari 20 ditambah 16 menjadi 36 rakaat. Ini sejarahnya mengapa ada rakaat salat tarawih itu 36. Begitulah para sahabat, para tabi'in generasi salafun saleh itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak rela iri, bahkan tidak ridho dalam makna yang positif. Mereka berkesempatan begini namun kita tidak, maka kita harus mengejar ketertinggalan itu dengan lipatan-lipatan amal-amalan, dengan menambah jumlah dari 20 menjadi 36. Maka harus kuat, harus sabar. Siapapun yang memilih untuk berada di imam yang jumlah rakaatnya banyak lagi panjang, misalnya 1 juz atau bahkan lebih, harus kuat. Kuatnya kenapa? Karena yakin Allah akan meridhoi kita. Ini adalah pahala yang sangat besar. Sebaik-baiknya membaca Al-Quran adalah ketika sholat, termasuk di dalamnya adalah menyimak dan mendengar bacaan-bacaan imam. Dan begadang oleh sebagian ulama dikatakan adalah sesuatu yang tidak baik, kurang baik, sia-sia belaka. Tetapi begadang pada bulan Ramadan dengan qiyamul lail kita, sholat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, zikir dan apapun itu sangat dianjurkan, kebalikan daripada begadang yang tanpa tujuan. Memang sholat tarawih adalah sunnah, maka sunnah apabila bertemu dengan sunnah, jika memungkinkan jangan kita melewatkan salah satunya dengan mengutamakan salah satu itu. Maka sholat sunnah ba'diyah Isya sebisa mungkin, sebagaimana amanah salah satu guru kami, jangan ditinggalkan, karena pahala sholat tarawih bisa saja tidak bisa mengimbangi atau mengejar pahala sholat sunnah Isya, karena dia adalah rawatib. Maka pastikan berdiri sejenak untuk sholat sunnah ba'diyah Isya sebelum melaksanakan sholat sunnah tarawih. Maka Ramadan adalah syahrul Quran, tidak ada salahnya untuk mengambil momentum ini. Hormati perbedaan pendapat, jangan lagi dipertajam, diperuncing, diulang-ulang setiap tahunnya. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Bertarawihlah dengan ringan, bertarawihlah dengan bilangan yang panjang lagi lama, sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.